Ini udah recording. Udah. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, Om Swastiastu, Om Anubadrah Kertawiyanti Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang terhormat, Bapak dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi Komunikasi, Bapak Igusti Ngurah Triana, Eskom MPDH. Next. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Igusti Ayukade Sri Indah Handayani, absen 23. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi. Sebelum kami memulai presentasi, di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya, yaitu kelompok 5. Yang pertama, Nikomang Nadi Utami, absen 21. IKD Agus Budiasa, absen 22. Ikomang Harifahyu Werdi Putra, absen 24. Nimade Purnamiasih Atma Jayanti, absen 25. Dan yang terakhir, Dewa Yumade Wirayanti, absen 26. Next. Baik, di sini kelompok 5 akan lebih menekankan mengenai ciri-ciri hardware dan cara kerja hardware. Baik, untuk pemateri pertama, saya persilahkan Nikomang Nadi Utami. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang perangkat keras atau hardware. Perangkat keras di sini yaitu merupakan sebuah komputer yang adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya. Dan dibedakan dengan perangkat lunak atau software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Baik, sekian pengertian singkat dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri pertama. Bisa di next PPT-nya. Untuk materi selanjutnya yaitu ciri-ciri perangkat keras atau hardware. Untuk pemateri kedua, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri perangkat hardware atau perangkat keras. Yang pertama, yaitu memiliki bentuk fisik. Perangkat keras memiliki bentuk dan ukuran yang nyata, seperti komponen yang dapat disentuh, seperti CPU, RAM, motherboard, dan perangkat input atau output. Yang kedua, ada komponen terpisah, yaitu perangkat keras terdiri dari berbagai komponen yang dapat dipisahkan, seperti kartu grafis, hard disk, dan RAM. Yang ketiga, mempengaruhi performa sistem. Kinerja perangkat keras berpengaruh langsung terhadap keseluruhan kinerja sistem komputer, termasuk kecepatan pemrosaan, kecepatan akses data, dan kemampuan multitasking. Dan yang keempat, dapat diperbaiki dan di-upgrade. Banyak komponen perangkat keras dapat diperbaiki atau di-update untuk meningkatkan kinerja yang mengganti komponen yang rusak. Misalnya menambah RAM atau mengganti GPU. Dan yang kelima, membutuhkan daya listrik. Perangkat keras memerlukan sumber daya listrik untuk berfungsi. Komponen seperti CPU, GPU, dan penyimpanan memerlukan pasokan daya yang stabil. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pemateri kedua. Di sini materi ciri-ciri perangkat keras akan dilanjutkan oleh Dewa Yumade Wirayanti. Itu saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan ciri-ciri perangkat keras. Yang keenam, beroperasi dalam lingkungan tertentu. Perangkat keras memiliki batasan dalam hal suhu, kelembapan, dan debu. Misalnya, suhu operasional yang ideal harus dijaga agar perangkat tidak overheat. Yang ketujuh, berfungsi secara bersama-sama. Perangkat keras berfungsi secara sinergis, misalnya CPU memerlukan RAM untuk menyimpan data sementara dan GPU untuk
pemrosesan grafis. Ketidaksesuaian dalam satu komponen dapat mempengaruhi komponen lainnya. Yang kedelapan, mempunyai spesifikasi teknis. Setiap komponen perangkat keras memiliki spesifikasi teknis seperti kecepatan clock untuk CPU, kapasitas penyimpanan untuk HDD atau SSD, dan jumlah inti untuk CPU dan GPU. Yang kesembilan, dapat terkena kerusakan fisik. Sebagai komponen fisik, perangkat keras rentan terhadap kerusakan-kerusakan akibat benturan, keausan atau kegagalan komponen. Yang ke-10, berfungsi secara real-time. Perangkat keras beroperasi dalam waktu nyata untuk memproses data dan memberikan respon kepada pengguna seperti ketika mengetik atau mengklik mouse. Dengan memahami ciri-ciri perangkat keras ini, pengguna dapat lebih baik dalam memilih, menggunakan, dan merawat perangkat keras komputer untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sekian dari ciri-ciri perangkat keras. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemateri ketiga. Bisa di next PPT-nya. Selanjutnya, yaitu fungsi dari hardware. Untuk pemateri keempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya, moderator. Baik, di sini saya akan memaparkan materi terkait fungsi hardware. Yang pertama, unit masukan atau input device. Unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Input device atau unit masukan yang umumnya digunakan personal komputer atau PC adalah keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse adalah unit yang menghubungkan user atau pengguna dengan komputer. Selain itu, terdapat joystick yang biasanya digunakan untuk bermain game atau permainan dengan komputer. Kemudian scanner untuk mengambil gambar sebagai gambar digital yang nantinya dapat dimanipulasi. Next. Baik, yang kedua ada proses device atau unit pemrosesan. Unit pemrosesan atau CPU atau Central Processing Unit merupakan alat atau unit terpenting dalam sistem komputer. Tugas utamanya adalah mengontrol keseluruhan sistem komputer selama pengolahan data berlangsung. CPU merupakan tempat memproses instruksi program yang pada komputer berikut tersebut, mikroprosesor pemproses ini terdiri pada ribuan dan jutaan IC. Next. Yang ketiga ada output device. Output device memiliki fungsi utama untuk menampilkan atau mengeluarkan data yang telah diproses oleh komputer, sehingga dapat diakses oleh pengguna dalam bentuk yang lebih dipahami, seperti teks, gambar, suara, atau bentuk fisik. Selain itu, output device juga memiliki fungsi untuk menampilkan hasil yang telah diolah oleh komputer, memberikan umpan balik kepada pengguna, menggunakan data digital menjadi bentuk fisik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kade Agus Budiaso. Selanjutnya, yaitu aspek perangkat keras. Untuk pemateri, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan.
Di sini saya akan membacakan mengenai materi aspek-aspek perangkat keras atau hardware pada komputer atau perangkat teknologi lainnya yang meliputi komponen fisik yang mendukung operasi sistem. Di antaranya dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu Central Processing Unit atau CPU. Ialah otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi program. CPU melakukan proses komputasi, penghitungan, dan logika dasar. Yang kedua yaitu memori atau RAM, Random Access Memory. Ialah tempat penyimpanan sementara yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang diakses atau diproses oleh CPU. RAM berfungsi mempercepat akses data dan meningkatkan kinerja sistem. Yang ketiga yaitu motherboard atau papan utama yang menghubungkan semua komponen internal komputer seperti CPU, RAM, dan kartu ekspansi. Motherboard juga mengatur aliran data antara komponen tersebut. Yang keempat yaitu hard disk device. Penyimpanan data berbasis hard disk magnetik yang memiliki kapasitas besar tetapi kecepatan baca atau tulis lebih lambat. Solid State Device atau SSD. Penyimpanan berbasis chip memori flash dengan kecepatan baca atau tulis yang lebih cepat dibandingkan hard disk. Yang kelima yaitu Power Supply Unit atau PSU. Unit yang menyediakan data listrik untuk seluruh komponen komputer. Yang keenam yaitu Graphics Processing Unit atau GPU, komponen yang memproses data grafik untuk tampilan visual. GPUs biasanya digunakan dalam gaming, desain grafik, dan aplikasi yang diperlukan reader grafik tinggi. Dan yang ketujuh yaitu input device, perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer seperti keyboard, mouse, scanner, dan mikrofon. Untuk materi selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk itu saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai aspek perangkat keras. Yang ke-8 itu adalah output device. Perangkat yang digunakan untuk menampilkan data diri komputer seperti monitor, printer, dan speaker. Kemudian yang 9 ada cooling system. Sistem pendinginan yang digunakan untuk menjaga suhu komponen tetap stabil. Biasanya berupa kipas atau sistem pendingin cair. Yang ke-10 ada Network Interface Card atau NIC. Perangkat yang memungkinkan komputer untuk terhubung ke jaringan baik melalui kabel Ethernet atau nirkabel Wi-Fi. Kemudian yang 11, Peripheral Device. Perangkat tambahan yang dapat dihubungkan ke komputer seperti printer, external hard drive, dan webcam. Semua komponen ini bekerja sama untuk memastikan komputer atau perangkat teknologi bekerja dengan baik. Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bisa di next PPT-nya. Baik, selanjutnya yaitu cara kerja hardware. Saya sendiri yang akan membacakan materi ini. Cara kerja perangkat keras komputer atau hardware, yaitu hardware secara fundamental mempunyai bagian non-fisik yang disebut firmware. Firmware berfungsi sebagai penyedia instruksi dasar yang dapat dilakukan sebuah hardware. Firmware disimpan dalam chip memori khusus pada suatu hardware yang dapat berupa ROM. Firmware, bisa di next PPT-nya. Firmware berupa sebuah perangkat lunak kecil atau software yang biasanya ditulis dalam bahasa pemrogram rendah untuk menghasilkan instruksi dasar yang dapat digunakan oleh hardware bersangkutan secara cepat. Instruksi dasar ini dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada instruksi dasar input.
Instruksi dasar input adalah instruksi yang dapat memberikan informasi kepada perangkat lunak lainnya, yaitu sistem operasi dengan perantara driver. Hal ini terjadi saat pengguna berinteraksi dengan hardware yang bersangkutan, misalnya mengetik dengan keyboard, menggeser menggunakan mouse. Yang kedua, instruksi dasar proses adalah instruksi yang berperan sebagai penengah proses input atau output yang dilakukan suatu hardware, atau tidak keduanya. Instruksi dasar proses yang dimaksud adalah instruksi yang hanya terjadi dalam suatu hardware atau bukan dalam sistem komputer secara utuh. Yang ketiga, yaitu instruksi dasar output, adalah instruksi yang dipanggil oleh perangkat lunak lainnya, yaitu sistem operasi dengan perantara driver. Hal ini terjadi saat ada perintah untuk menggunakan hardware tersebut dari pengguna, misalnya memutar video. Bisa di next PPT-nya. Baik, sampailah kita kepada kesimpulan dari materi yang kita bawakan pada hari ini, yaitu perangkat keras komputer adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak atau software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Aspek perangkat keras meliputi prosesor, memori utama, penyimpanan, dan CPU, yang memiliki ciri-ciri, karakteristik, dan fitur yang membantu membedakan dari perangkat lunak dan memastikan kinerjanya dalam sistem komputer. Salah satunya adalah bentuk fisik. Kemudian fungsi perangkat keras atau hardware yaitu sebagai unit masukan, proses device, dan output device. Baik, sekian materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Saya selaku perwakilan dari kelompok 5 memohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.